Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alwargas dan juga penonton channel YouTube kami. Hari ini masih dalam, bulan suci Ramadan dan hari ini kebetulan saya jalan-jalan ke mall ya, salah satu mall di Kota Makassar, mall yang cukup besar, tepatnya Mall Mari. Di mana pada kesempatan hari ini ya, kita jalan-jalan ke sini untuk mantau-mantau juga ya situasi, dari mall ini. Karena sekarang kan sudah masuk hari yang ke-20 ya, ke-20 bulan suci Ramadan, yang di mana juga hari ini, kita bisa lihat bahwa adakah, kenaikan pengunjung atau seperti apa ya di, Mall Mari ini. Karena THR kabarnya sudah cair. Ya, baik pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya akan bersama dengan salah satu, eee, perempuan cantik yang juga tidak kalah, cantik dari saya. Yang mana juga pada hari ini kita akan berbincang terkait dengan peluang bisnis ya, peluang bisnis dari mall di tengah efisiensi anggaran ya. Ini bukan satu isu tapi memang sudah menjadi pembicaraan banyak orang. Dan baik, langsung saja saya menyapa Ibu Rasmila Sariswait selaku Sales Marketing General Manager Kala Properti. Assalamualaikum Bu Mila. Iya, apa Waalaikumsalam. kabar Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat-sehat. alhamdulillah. Lancar puasanya? Alhamdulillah masih sampai hari ini masih masih lanjut Bu, belum bolong-bolong. Oh iya, mantap kalau Aman gitu aman, ya. iya. Nah Bu Mila, ini kan sudah masih di bulan suci Ramadan, dan kita lihat bahwa Mall Mari selalu berbenah untuk menaikkan jumlah pengunjung. Tapi sebelum ke situ saya mau tahu dulu, mungkin juga pendengar kita dan juga penonton channel YouTube kami ini mau tahu, sebenarnya konsep dari Mall Mari ini seperti apa Bu? Iya. Jadi, Mall Ratu Indah ini kan kita berdiri mulai beroperasional Mhm, sejak tahun 2000 iya, ya. Jadi usianya sudah, 24 mhm, tahun. Kemarin, mhm, tahun ini menuju ke 25 iya, tahun. Sejak awal memang sudah dikonsepkan sebagai mall yang, bersegmentasi family, mhm jadi, mhm, keluarga. Eee, dalam perjalanannya selama 24 tahun ini terus berkembang, mhm, kami pernah melakukan renovasi, iya, cukup major juga mhm, terkait, bagian depan mall atau fasad mall. mhm, Kemudian di tahun, ini juga sudah mulai melakukan pembenahan beberapa hal, mhm, mengingat usia kita juga sudah, matang ya, iya, sudah dewasa ya, sudah 24 tahun. mhm, Tapi secara segmentasi iya, kami tetap berkonsep ke family mall. family mall, iya. Ini kan kalau kita lihat mall kan tidak sebesar ini dulu, Bu, ya, tidak Iya, seperti mall yang dulu kan masih kayak minimalis. Ini semakin iya, ke sini semakin kelihatan bangunannya semakin besar dan juga lebih banyak apa ya, udara yang masuk iya, ya, lebih banyak, ventilasi-ventilasi udara yang masuk dibanding, dulu awal-awal itu kan orang yang ke mall ke sini gitu kan, Bu, iya, masyarakat di sini. Nah, Bu, di tengah, kondisi sekarang nih, Bu, kita bisa lihat bahwa dengan konsep mall family, yang ada di Mall Mari ini, kita kan lihat lagi sekarang situasi pengunjung yang ya kita pernah berada di salah satu masa yang di mana masa itu pernah kita berada di Covid, ya. iya, Covid itu pasti ada salah satu, rasa-rasa kita tidak ingin kembali di masa itu, yang di mana pada masa itu banyak orang yang tidak bisa kemana mana itu. betul. Nah, itu memberikan ruang ruang buat masyarakat untuk tidak berkomunikasi secara tatap muka dan apalagi, mall itu kan punya dampak tersendiri. Iya. Nah, melewati masa-masa seperti itu waktu itu Bu Mila bagaimana Mall Mari bertahan? Gitu. Wah. Luar biasa Kita memang flashback nih kalau Bu, mhm, mengingat masa-masa itu ya, iya, karena masa-masa itu adalah masa-masa yang penuh mhm, tantangan. Sebetulnya bukan cuman dari sisi kami mhm, sebagai pengelola mall, iya, namun terlebih ke sisi, penyewa, penyewa-penyewa kami, mhm, tenan-tenan kami mhm, gitu. Karena kita berada di kondisi yang sama, iya, terkendala oleh, pandemi. pandemi, Tapi di sisi lain kita tidak boleh luput untuk melihat kesempatan-kesempatan yang terbuka mhm sebetulnya di mhm, masa itu iya, gitu. Bersyukurnya bahwa, baik manajemen, mhm, kami maupun di sisi tenan, iya, justru melihat situasi itu sangat,
tidak berputus asa gitu Mmm, ya. mhm, Jadi, masih tetap punya optimisme yang optimisme. luar biasa bahwa kondisi ini akan membaik. Mhm, Salah satu hal yang paling, apa ya, spesial dari, mhm, situasi itu iya, sebetulnya adalah komunikasi yang selama mhm, ini, dibangun dengan sangat baik, iya, hubungan yang dibangun dengan sangat baik antara mall dengan, tenan atau tenan, penyewa, mhm, menjadikan kondisi itu dapat kita lalui secara mulus mhm gitu. mhm, Ada banyak hal yang, kami sesuaikan satu iya, sama lain, mhm, bagaimana kami betul-betul harus, melihat secara cermat mhm, bagaimana pengelolaan ini tetap berjalan, iya, operasional tetap berjalan, tapi dengan, melakukan efisiensi di efisiensi, beberapa, poin. poin, mhm, Kemudian tenan juga mhm, seperti itu, bagaimana tetap bisa, melakukan, mhm, operasionalnya secara normal, iya, namun tentu dengan keterbatasan-keterbatasan akibat dampak pandemi. mhm, Intinya kita semua kolaborasi untuk memberikan layanan terbaik ke, pengunjung gitu dan, alhamdulillah, itu semua bisa berjalan dengan, sangat sinergi, mhm, mhm, sehingga apa yang kami sajikan kepada pengunjung sebetulnya dengan segala keterbatasan yang ada di masa itu, mhm, tetap bisa maksimal, terlewati dengan terlewati dengan terlewati cukup dengan cukup mulus. mulus ya, tanpa ada drama-drama gitu. Iya betul. Nah, Bu Mila kalau boleh tahu nih sekarang di Mall Mari ini ada berapa tenan, Bu, nih? Kita sekitar 123 tenan. Mhm. Ini semuanya, apakah dalam hal ini 120 tenan, Bu, ya? Itu semuanya punya kontrak berapa lama mereka sistemnya? Ada yang Sistemnya tuh gimana, Bu? Iya, jadi sistemnya, rental, Rental, sistemnya sewa, mhm, variatif mhm, tergantung jenis tenannya mhm, juga dan luasannya. mhm, Ada yang mulai dari 1 tahun, mhm, ada yang 3 tahun, iya. ada yang 5 tahun. Umumnya demikian. 5 tahun ya. Iya Nah, Bu, kita lihat nih sekarang, banyak mall-mall iya, ya, banyak mall-mall. Dalam apa, mall-mall di Kota Makassar itu kan beda-beda dengan konsep betul yang masing-masing. betul. Apakah dengan konsep family ini, Mall Mari, masih masih akan bertahan dengan itu, Bu? Baik. Sebetulnya, industri ini sangat menarik. Mhm, Justru mungkin kalau hanya ada Mall Ratu Indah di Makassar, mhm. situasinya akan tidak, dinamis ya, Ah, kurang iya iya iya, menarik gitu ya betul betul. bagi, Mhm pengunjung. mhm. Justru dengan hadirnya teman-teman, Mhm karena kami ini, juga kalau di, mall mhm. sebetulnya punya asosiasi yang, kami jadikan ajang untuk silaturahmi satu sama Mhm, oke, lain gitu. iya. Jadi kami semua mall di, Makassar, Mhm justru dengan kehadiran teman-teman, di periode berikutnya setelah kehadiran Mall Ratu iya. Indah, justru itu menambah, geliat dari ekonomi, Heeh, kemudian, ketertarikan, mhm, visitor-visitor iya. gitu, pengunjung-pengunjung untuk datang, ke tenan-tenan Tenan-tenan, gitu mhm. dan, begitu ekonominya semakin, Mhm bergeliat maka tentu ya banyak peluang-peluang yang bisa terbuka. mhm Hanya memang butuh trik-trik khusus mhm untuk bisa bertahan, mhm. baik dari sisi, lingkungan Iya, maupun dari sisi, kompetisi. kompetisi. Mhm Kalau saat sekarang, mall memang dituntut untuk terus adaptif, mhm. terutama dari sisi, digitalisasi, Oke. dan juga, efisiensi Mhm sebetulnya, mhm. namun lebih ke pengelolaan, operasional Operasional. secara lebih efektif Mhm gitu. mhm, gitu ya. Iya, Eee, nah Bu, ini di tengah kondisi efisiensi, peluang bisnis mall itu kan, ya sekarang ini kalau boleh kita bilang ini dinamis ya, seperti tadi yang Ibu iya, bilang katakan, dinamis. Di tengah kondisi ini kita kayak flashback kembali apa ya, ke kondisi pandemi gitu, iya, pandemi. Banyak orang yang mengatakan, "Kita jangan kembali lagi ke masa itu," gitu. iya, Tapi ini akan agak berbeda gitu, iya, agak berbeda. Apakah peluang bisnis di situ ada Bu? Apalagi dengan adanya e-commerce gitu? baik. Jadi, memang pandemi ini menyisakan, cerita yang tidak, berakhir Mhm. hanya pada saat pandeminya Pandemi saya. berakhir gitu. Mhm mhm. Justru efeknya, masih tetap terasa sampai, Saat hari ini, ini iya. gitu. Jadi, industri mall sendiri memang masih dalam tahap pemulihan. Pemulihan, oke. Pemulihan untuk, terus, meyakinkan, Mhm, visitor-visitornya untuk iya, kembali mengunjungi mall, untuk mhm, berbelanja, untuk,
memperoleh experience pada saat mereka mengunjungi, pusat belanja gitu. Namun memang, kondisi ekonomi, di luar sana juga turut mempengaruhi industri ini Iya. gitu. Mungkin dari misalnya, eee, sejak akhir tahun kemarin, penerapan dari, 12% Iya. PPN kan turut Turut berpengaruh ya, betul. tentu terhadap daya beli. Kemudian ada juga kondisi pelemahan Iya, rupiah, betul. kemudian kondisi ekonomi secara global, dan ada kebijakan-kebijakan Pemerintah, pemerintah ya. misalnya yang akhirnya memang, cukup banyak mempengaruhi secara, daya beli, customer. Kemudian di sisi lain, bisnis digital juga sangat marak gitu Betul. dan sekarang pilihan orang semakin, banyak kan Banyak ya. ya, mau datang ke mall bisa, mau, belanja lewat e-commerce juga bisa. Namun, dari sisi, mall-nya sendiri Iya. kita banyak, melakukan program-program yang bisa mengkombinasikan antara, offline dan Online. online, omnichannel lah Mhm. sebutannya sekarang. Iya. Jadi, ternyata juga dari apa namanya, tren yang berlaku, memang kecenderungan orang untuk menggunakan bisnis digital ini, cukup baik, namun ternyata orang ke mall juga masih mencari pengalaman, pengalaman berbelanja yang Iya. mungkin kurang begitu mereka dapatkan pada saat melakukan transaksinya melalui online. Online. Terutama misalnya untuk tenan-tenan seperti jenisnya, Iya, pakaian heeh. yang, mungkin orang harus coba, orang harus lihat, orang Mhm. harus, eee eee, apa namanya, merasakan apa yang, mau Mau dibeli dilihat ya ya. sebelum memutuskan. Kemudian F&B misalnya, kemudian ada beberapa jenis-jenis, tenan lain yang memang lebih, mmm mendorong keinginan, pengunjung Pengunjung. untuk merasakan lebih dulu baru akhirnya memutuskan untuk membeli, seperti Mmm, itu sih. betul. Nah, Jadi ya peluangnya masih sangat masih terbuka lebar. oke. Nah, Bu, ini kan kalau kita tadi Bu Mila katakan ada kombinasi nih kelihatan. Ini bagaimana bisa mall-mall itu bertahan? Apakah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mereka gelar atau Iya, seperti apa itu, Bu? baik, Kalau khususnya untuk Mall Maris sendiri gitu? iya. Untuk menarik, visitor Mhm. sebetulnya, karena mall-nya juga sudah usianya sudah Iya, cukup, mapan mapan ya, ya? 24 tahun, Mari ini sudah punya tempat di hati pelanggan, setianya Iya. gitu. Kalau, kami sebutnya pengunjung setia Mall Setia. Ratu Indah Oke. gitu. Jadi dia sudah punya loyal customer. Mhm. Hanya saja tentu tidak sampai di sana saja, Mhm. pekerjaan Oh, dari kami iya. gitu. Kami harus terus menumbuhkan, eee, pengunjung-pengunjung baru Mhm. untuk datang ke Iya. sini, yang mungkin usianya juga cukup variatif Mhm. dibandingkan pengunjung Pengunjung setianya setia. Mall Ratu Indah Iya. gitu. Nah, salah satu upayanya sebetulnya adalah dengan menghadirkan banyak pengalaman baru di sini. Iya. Mungkin lewat kehadiran tenan-tenan baru karena, hal itulah yang kita lakukan selama beberapa tahun terakhir, beberapa area, mengubah kebiasaan-kebiasaan penempatan, tenan Tenan. gitu sehingga begitu orang datang, "Oh ini ada sesuatu yang baru ya di Mhm. Morato Indah." Selain itu melalui event-event, Mhm. contohnya di saat Ramadan ini, Iya. kita bikin, satu campaign, judulnya Mari Ramadan Raya. Kalau hari ini, temanya adalah Surau Aceh. Mhm. Tapi di 2 tahun sebelumnya kita mengangkat daerah lain, ada Borneo, Mmm. kemudian juga ada Lombok Iya. gitu. Itu sebetulnya untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih menarik buat tenan, buat visitor. Di sisi lain kita juga aktif untuk mengadakan event-event seperti kuliner, Mhm. Mhm. kemudian beberapa event-event besar itu rutin untuk Mhm. kita lakukan di Mari. Itu semua sebagai upaya kita untuk mendorong agar pengunjung setianya Mari dan calon-calon pengunjung baru itu merasa mendapatkan pengalaman yang berbeda pada saat dia datang ke sini dibandingkan ke tempat lain. Berarti Git memang, Mall Marik ada di hati ya para iya, pengunjung. Nah, Bu Mila, apakah ada peningkatan jumlah pengunjung iya, dari tahun 2024 ini kan masih awal tahun iya, 2025. Kalau kita lihat dari 2023 sampai 2025, Bu, peningkatannya, jumlah pengunjung itu seperti apa di Mall Marik sendiri? baik.
Kalau peningkatan jumlah pengunjung alhamdulillah, Mhm sangat terasa, mhm. terutama dekat-dekat, Ramadan Ramadan. kemarin hingga hari ini, hingga pekan kedua Ramadan ini kita sudah Mhm menuju ke mhm. pekan ketiga Iya. ya. Pekan kedua Ramadan saja itu kenaikannya sekitar 25 sampai 30% Mhm. dibandingkan Iya. dengan, eee waktu-waktu Mhm sebelumnya mhm. gitu. Itu tidak hanya di Mall Ratu Indah, tapi juga di Nipah, Oh gitu. gitu. Oh, Iya, jadi itu ada peningkatan rupanya? ada peningkatan Mhm dan cukup signifikan mhm dibandingkan, kondisi-kondisi normal lainnya. mhm. Ya mungkin karena kan memang ada kebutuhan di sana Iya. ya. Di pekan pertama banyak sekali orang menghabiskan waktu untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga, Mhm. utamanya yang berhubungan dengan sahur dan buka Iya. puasa Mhm gitu. Memasuki pekan kedua, mhm. kemudian berubah tuh konsumsinya Mhm menjadi mhm. lebih banyak ke persiapan lebaran Iya. justru gitu. Jadi sangat menarik sekali melihat fenomenanya bahwa, mall ini sesungguhnya memang, satu industri yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh pengunjungnya gitu. Mhm. Karena setiap saat, kebutuhan-kebutuhan itu ada dan, memang, pada dasarnya mall-nya juga menyediakan semua kebutuhan, dasar Dasar, yang dibutuhkan, mmm. dalam, kehidupan mereka sehari-hari. Gitu. Apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh, mall ya, Bu? Baik itu Mall Marin, Mall Nipah Iya, yang Bu Mila membawahi 2 mall ini, melihat bahwa akan ada peningkatan jumlah pengunjung, tidak baik. hanya di hari-hari raya saja gitu? Baik. Jadi, tentu kesiapan dari layanan dulu yang Oke. kami utamakan. Mhm. Jadi pelayanan adalah, kunci dari Kunci. semua yang, kami sajikan di sini. Kami tidak hanya menjual produk Mhm karena tenan-tenan kami menyediakan itu, tapi terlebih dari itu kami menjual jasa. mhm. Layanan, services itulah yang menjadi kata kuncinya Iya, gitu. Nah, layanan ini kami, siapkan dengan, antisipasi. antisipasi-antisipasi, khusus, Iya. karena adanya peningkatan jumlah pengunjung Mhm misalnya. mhm Kalau di Mall Ratu Indah keamanan itu diutamakan, mhm kemudian layanan untuk parkir, mhm dan kemudian kemudahan untuk, visitor menjangkau area mall itu sangat kami, utamakan. Kebersihan mhm kami, jaga dengan sangat baik sehingga, pengunjung pada saat, masuk ke area ini kemudian menghabiskan waktu di sini untuk berbelanja maupun, eee berbuka puasa mhm misalnya, mereka tetap merasa nyaman dan terpenuhi semua kebutuhannya. mhm. Kami sediakan masjid Iya. yang, fasilitasnya nyaman gitu, terus toilet-toilet yang kami terus jaga Kebersihannya. kebersihannya sehingga orang merasa nyaman. Mhm. Begitu merasa nyaman tentu, eee, nyaman juga Nyaman untuk ya. berbelanja ya. Heeh. Terlebih dari itu sebetulnya banyak program yang kami sediakan di sini, Mmm. baik di Mall Ratu Indah maupun di Nipah Mhm gitu. Khusus selama Ramadan, mulai dari 1 Ramadan hingga akhir Ramadan nanti, insya Allah itu akan berlangsung beberapa event, event, ya. sepertilah ini ada pameran Mhm. fashion, kemudian ada, festival Festival. kuliner, kemudian ada juga nantinya kita mengadakan, belanja sampai malam Mhm gitu di mhm. beberapa hari, baik di Mari maupun di Nipah dan beberapa program-program lainnya ada, musik, Mhm. kemudian ada, apa namanya, kegiatan-kegiatan bersama tenan. Tidak lupa sebetulnya yang paling utama adalah tenan-tenan kita menyediakan diskon yang luar biasa Iya iya iya. menariknya gitu, yang Mhm akan menjadi hadiah mhm sebetulnya buat pengunjung pada mhm. saat mereka akan, melakukan, pembelanjaan di Pembicaraan. kedua mall gitu, Ya. seperti itu. 2 konsep mall yang berbeda, dengan juga pengunjung yang pastinya juga ritmenya Iya berbeda ya. iya, Ini menjadi tantangan tersendiri pastinya buat, betul, manajemen properti, Kala sendiri, Bu. iya, Bagaimana me-manage itu? baik. Kalau di Mall Ratu Indah, kita kan memang, seperti yang saya sampaikan, Mhm, sebelumnya, tadi ya. bahwa ini adalah family mall Mhm, gitu, yang karena usianya juga sudah sudah, cukup mapan, maka pengunjungnya pun juga, ada di kisaran usia yang memang sudah cukup lama untuk mhm, datang ke sini gitu. sudah apa ya, Sudah sudah mature, mature ya, oke. iya, eee, kondisi yang berbeda itu ada di Nipah gitu, dengan konsep yang terbuka, kemudian lokasi yang juga,
Lebih sama terjangkau. premiumnya namun cukup berbeda secara demografi, Mhm. maka pengunjung di sana itu jauh lebih, muda Mhm gitu mhm ya. mhm. Tapi juga tetap family Mmm, karena family yang datang ke sana justru family yang, muda yang udah. anak-anaknya juga masih Mhm. kecil-kecil Iya, ya. Kalau di mari relatif anaknya udah sudah besar. cukup besar Heeh. gitu. Nah, kondisi yang berbeda ini sebetulnya menjadi tantangan tersendiri Mhm. dan kebahagiaan tersendiri buat Iya. kita karena ternyata kita bisa melayani begitu, luas Mhm. secara segmen di kedua mall. Betul. Namun tentu pendekatan marketingnya menjadi Iya, sangat berbeda, berbeda betul. gitu. Kalau di Mall Ratu Indah mungkin, dengan event-event yang rutin, berlangsung, itu kondisinya membina, untuk engage Oke. gitu dan pelayanan yang sifatnya lebih, premium, Mhm itu sangat dibutuhkan di mhm. sini gitu. Namun di, NIPA meskipun layanan tetap menjadi, acuan nomor satu, namun karena melayani market yang lebih mudah, Udah ya. maka pendekatannya tentu menjadi berbeda. Mhm. Digitalisasi Mhm. utamanya, area yang menyediakan spot-spot untuk dieksplorasi secara lebih, dinamis Bagus ya. ya, lebih luas gitu. Kita ketahui sama-sama Nipah itu menjadi spot favorit, anak-anak muda untuk melakukan, Foto, foto spot bersama, foto ya. kemudian membuat, konten gitu. Kemudian tenan-tenannya pun cukup, berbeda Mhm mhm. dibandingkan Mall Ratu Indah gitu. Banyak, brand-brand baru bahkan dari lokal Mhm. yang kemudian tumbuh di Tumbuh ya. sana dan menjadi kebanggaan kita bersama sebetulnya, namun dikelola ternyata bisnisnya oleh orang-orang muda Mhm gitu mhm. yang menjadi inspirasi buat pengunjungnya Mmm, gitu. gitu. Jadi, memang pendekatan digital kemudian, otomatisasi dari sisi layanan Mhm. dan juga, services ini memang menjadi kunci, Mhm. sebetulnya untuk menjadi pembeda dari kedua mall Semuanya. ini. Harus ada servis yang memang lebih, Bu, ya, karena kan pengunjung itu mau, apa ya, butuh tingkat kepuasan ya ketika Iya, mereka datang ke satu mall, "Oh, saya senang di tempat itu, saya iya, senang," karena di satu sisi tadi Ibu, katakan Bu Mila pelayanan ya, iya, pelayanan menjadi satu kunci kunci iya, utama bagaimana, ruang itu juga memberikan mereka satu kebebasan tapi tidak melanggar dengan apa ya, dengan manajemen yang ada di sini. iya. Nah, Bu Mila, kalau kalau boleh tahu di Mall Nipa sendiri, ada berapa ini tenan, Bu, di sana? Tenannya juga sekitar 100, Mhm 15 kurang lebih. mhm, Hampir sama hampir dengan sama Mall ya? Ratu Indah. Mhm, Itu pun juga memang kan, secara luasan area iya, Nipah lebih luas ya mhm, dibanding Mall Ratu Indah. Masih ada beberapa area vacant namun sudah tidak sampai, hanya sisa belasan saja, mhm mhm mhm. gitu. Ini kalau lihat sekarang kan banyak branding-branding luar yang udah masuk ke Iya, betul. ini ada daya tarik seperti apa nih, Bu, sampai, apa ya, mereka maunya masuk? Alhamdulillah bahwa, Makassar itu kota yang sangat, terkenal di Mhm, kalangan retail iya, sebagai kota yang sangat, baik secara tingkat konsumsi ya. konsumsi, ya betul. Pertumbuhan ekonominya kan juga, Mhm, cukup unggul iya. dibandingkan daerah-daerah lain. Kata orang Makassar tidak pernah merasakan adanya yang namanya Pandemi. pandemi dan Tidak, tidak pernah merasakan bahwa ketika terjadi yang namanya, apa ya, di tahun 98 itu, iya, Krismon, itu iya, nggak pernah terjadi iya, di kota betul, ya, tidak ada krisis heeh, moneter betul, katanya kalau di Makassar Makassar ya, gitu. heeh heeh, Jadi pertumbuhan ekonominya sangat positif, iya, pemerintah kota juga sangat suportif mhm, terhadap, industri ya, industri-industri, maka ya positiflah orang-orang melihat dari luar mhm, bahwa Makassar ini layak dijadikan kota untuk, melakukan investasi atau investasi, membuka usaha mhm, gitu. Nah, mall sebetulnya mendapat, peluang itu mhm dari kondisi-kondisi yang ada. mhm Ditambah lagi memang, di kedua mall mhm ini kita mhm, memang membentuk, kondisi iya, yang, sangat, memungkinkan mhm, untuk, calon-calon tenan ini melakukan ekspansi ekspansi, gitu. Kita memberikan kemudahan-kemudahan, mhm kita memberikan support, mhm kita juga, betul-betul melihat bahwa ada kok kebutuhannya, mhm mhm, kenapa ragu iya untuk iya iya, melakukan betul, investasi kan? Akhirnya itulah yang kemudian mempermudah, mereka untuk memutuskan bahwa
saya siap untuk buka toko baru di Makassar. Seperti itu, Bu, ya. Nah, Bu, untuk ke depannya ini, baik, untuk ke depannya kedua mall ini akan seperti apa akan seperti apa ke depannya dalam hal ini untuk terus memberikan, daya tarik bagi para konsumen ataupun pengunjung yang akan ke sini maupun ke Mall Nipah gitu? Iya. Jadi, teman-teman di manajemen Mall Ratu Indah dan juga Nipa, itu terus mengeksplorasi diri Mhm, sebetulnya, mhm, bahwa sekarang kecenderungan orang datang ke mall itu kan mencari pengalaman iya, berbelanja, yang mereka mungkin tidak dapatkan di, platform iya, misalnya. Jadi pengalaman inilah yang terus kami, upayakan untuk terus ada gitu. mhm, Kalau mungkin keterbatasannya ada pada kondisi bahwa area mall-nya udah penuh iya, nih, heeh, tenannya sudah penuh iya, juga heeh, gitu. Terus pengalamannya dari mana? mmm, Jadi pengalamannya justru datang dari aktivitas, aktivitas-aktivitas yang oke, kita rutin untuk lakukan setiap saat mhm, gitu. Setiap saat ini rutin sekali dalam arti bisa mhm, mingguan, bisa bulanan, mhm, bisa tahunan, tahunan, yang memang sudah menjadi daya tarik tersendiri buat, mhm, pengunjung-pengunjung kita bahwa saya ingat kok kalau di Mall Ratu Indah secara tahunan ada namanya Festivais festival, gitu. mhm, Festival untuk bisa jajan yang iya, ingin dingin-dingin gitu. betul, Kalau di Nipa saya, setiap tahun nunggu, apa namanya, Eee, seperti yang kemarin terlaksana ada It's Me, iya, kemudian ada juga Treasure Hunt mhm, gitu. Jadi memang ada, hal-hal yang kita ciptakan untuk mhm, menjadi pengikat antara mhm, kita dan, pengunjung pengunjung, bahwa mereka menantikan kok apa yang kami sajikan iya, gitu. iya, iya, Ditambah dengan pengalaman-pengalaman lain sebetulnya dari sisi, tenant-tenant tenan-tenan, casual leasing, mhm, tenant-tenant leasing, dan mhm. lain-lainnya. Artinya kalau saya boleh katakan Mall Nipa dan Mall Mari ini sudah punya kalender khusus, Bu, ya? Iya, betul, ada Ada, tuh kalender ya event-nya gitu. kalender event yang di mana juga menjadi salah satu, apa ya, menjadi salah satu target di Iya, tahun berikutnya gitu. iya, Mhm, betul, mhm, mhm. betul. Dari kalender event itulah Iya, kita akhirnya bisa misalnya pas momentum ulang tahun mhm, masing-masing iya, mall ya, heeh, Nipah bakal di April nanti dan mhm, Mall Ratu Indah kemarin ya mhm, yang di November. mhm, Mulai dari, memilih, bintang tamu, mhm, siapa yang akan hadir, kemudian apa saja rangkaian ulang tahunnya. mhm, Sebenarnya itu adalah iya, hasil dari mendengarkan, mhm, voice of customer-nya kita mhm, gitu. Mereka pengennya di Mari itu siapa sih yang tampil mhm, ya, 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 gitu. ya. Kemudian bagaimana sih orang-orang di Mari pengen, flashback kah, pengen Mhm, punya memori-memori ini siapa? sebelumnya Iya kah, betul, heeh, gitu. Kalau di Nipa kebutuhannya akan seperti apa heeh, gitu. Jadi, lebih banyak untuk mendengarkan suara dari, pengunjung, pengunjung. kemudian kita coba olah dengan karakter masing-masing mall. Mmm, Dan alhamdulillah biasanya kalau dilaksanakan, mhm, antusiasmenya sangat besar mhm, gitu. mhm. Jadi ya senanglah. Senang, sejauh ini tidak ada komplain, Bu? Maksud saya sejauh ini belum ada ya insya Allah tidak ada ya. Iya, Sejauh ini tidak ada mungkin mungkin bukan komplain sebenarnya, iya, masukan yang masukan-masukan. mungkin, masukan-masukan yang membuat, motivasi Iya, buat manajemen iya. akhirnya. Jadi, justru sebetulnya, masukan atau kalau mau disebut komplain, Mhm, itu penting ya betul, buat, manajemen mhm, mall. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita terus-menerus mhm, menyadari bahwa kita punya keterbatasan dan mhm, ada kok yang kita, lakukan iya, dengan, belum sesuai dengan ekspektasi mhm, orang mhm, gitu, ekspektasi pengunjung iya, mungkin atau ekspektasi dari, penyewa, penyewa-penyewa kita gitu. Jadi itulah yang menjadi dasar buat kita untuk terus berbenah ya, mhm, mhm, memberikan yang terbaik, iya, lebih baik lagi lebih baik lagi. mmm, Kalau di tahun ini, bulan Ramadannya mulai dari 1 Maret iya, sampai, 30 akhir ya, ya. heeh, Jadi dan itu masuk ke kuartal, mhm, 1 1 ya, gitu. Nah di kuartal 1 sendiri kan, masih terasa momen mhm, untuk libur tahun baru, iya, gitu. Terus masuk lagi ke bulan Ramadan, Februari, iya, ada momentum-momentum seperti mhm, hari raya Imlek Imlek, gitu iya ya. betul, mhm, Kemudian, sekarang masuk ke momentum iya. Ramadan. Jadi memang peningkatan pengunjungnya terus-menerus ada di setiap bulannya, karena biasanya kalau lebih banyak hari libur kan pengunjung juga lebih bebas untuk datang Mhm, ya. betul, 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 Iya, betul. itulah sebetulnya yang, menjadi, Heeh, salah satu, poin yang mendorong peningkatan pengunjung ke pusat-pusat pusat belanja. perbelanjaan.
Iya, setiap apa ya, setiap perbelanjaan itu punya konsep tersendiri dan Betul. setiap pusat perbelanjaan itu punya konsep tersendiri, punya pengunjung tersendiri Iya, karena mereka tahu kelas-kelasnya masing-masing. iya, Mereka tahu bahwa saya akan ke sini dan itu iya, juga melihat dari sisi jangkauan mereka, iya, apakah mereka menjangkau tempat itu, ya. iya. Nah, Bu Mila, ini kita, saya juga masih mau mau menanyakan nih, Bu, di momen Ramadan ini apa yang dipersiapkan, Bu? Sangat banyak sebetulnya. Mhm. Kemarin yang saya cerita tadi Iya, tentang selain Mari Ramadan mhm, Raya, kalau kami, sejak beberapa bulan sebelum Ramadan sebetulnya sudah banyak melakukan diskusi mhm. di, tim, apa ya yang akan kita sajikan lagi tahun Mhm ini. Kita mengambil jadi Moratu Indah ini kan, berkomitmen sebetulnya, mhm. sejak 3 tahun lalu untuk menghadirkan nuansa Ramadan dari setiap kota yang ada di, Oh, Indonesia Indonesia, gitu. iya. Jadi, kalau biasanya kita mengambil inspirasi dari luar, Mhm. kalau ini kita ngambil inspirasinya dari Dalam Indonesia Indonesia, deh iya gitu iya ya. iya iya. Bahwa, memang, Indonesia ini sangat kaya Mhm gitu. mhm. Jadi, inspirasi itu bisa datang dari mana saja Mhm dan ada daerah-daerah tertentu yang memang mengusung, mhm. tema-tema Tema-tema ya? tertentu Mhm gitu. Sama seperti yang di tahun ini Surau, mhm Aceh. mhm Nah, kegiatannya sampai ke mhm. dekorasinya itu kami sesuaikan dengan Oh, sana. Kalau misalnya lihat di booth, iya, atau mungkin di, gate, Gate, iya. itu jelas terlihat bahwa Mhm motif-motif Aceh, mhm. kemudian ada, apa, center point yang Iya. kami pasang di depan, kemudian kegiatan-kegiatan, yang mengisi acara itu seperti tari saman, kemudian beberapa kemarin, di depan yang ada acara kuliner itu Mhm kan menghadirkan opik, mhm mhm. gitu. Iya. Jadi ada bintang tamu Mhm istimewa dari Jakarta, dan beberapa hal lainnya itu kita, mhm eee konsisten untuk mengangkat, tema ini dan menyesuaikan dengan aktivitas yang ada. mhm Termasuk sebetulnya juga tidak berhenti sampai di sana, mhm. kegiatan dengan komunitas, kemudian dengan Iya. kolaborasi gitu. Ada Mari Dalam Nada kalau di Mmm, sini mhm gitu, mhm. yang kami sesuaikan dengan suasana Suasana Ramadan. Ramadan gitu. Begitu juga di Nipa. Mmm, Di Nipa itu ada sunset, jazz, Jazz, iya. Ramadan. Mhm Kemudian ada ngabuburan, mhm. itu kerjasama dengan komunitas lari, Lari ya? iya. Jadi kemudian ada juga event tentang kuliner di Mhm rooftop, mall, mhm. kemudian ada pameran fashion dan Fashion. juga, kuliner, pameran fashion-nya di, LG LG. Floor dan ada di first floor juga pameran kuliner. Jadi, kami mengupayakan sebetulnya pengunjung tidak kekurangan pilihan Ya ya ya, pada betul saat betul. datang ke Mall Ratu Mhm Indah maupun ke Nipa. mhm. Jangan pernah bosan ke mall. Iya. Karena di mall ternyata banyak pilihan ya, banyak pilihan yang bisa bisa Iya, kita jadikan tempat, refreshing kalau iya menurut saya. betul Nah, sekali. Bu Mila, kita berada di penghujung ini, Bu, harapan Bu Mila sendiri di tahun 2025 ini, apakah ada harapan-harapan yang ingin dititipkan, Bu? Dan mungkin ajakan nih kepada penonton dan pendengar kami, Iya, kepada, penonton. Silahkan Bu Mila. iya. Baik, harapannya tentu bahwa industri, belanja ini, pusat belanja, ini akan terus berkembang. Mhm. Eee, dan tentunya kami selaku pelaku industri perlu untuk melakukan adaptasi. Masukan-masukan, kemudian harapan-harapan dari, pengunjung-pengunjung kami tentu itu menjadi hal yang sangat positif untuk kami, terus perhatikan. Dan tentunya, layanan menjadi kunci dari, apa yang kami, laksanakan selama ini, agar terasa masuk sampai ke hati pelanggan-pelanggan setia kami. Ajakannya ya tentu Iya, jangan bosan datang ke mall, heeh, tetap melakukan transaksi di mall, mhm. dan juga, eee, semoga, calon-calon pengunjung ataupun pengunjung yang selama ini sudah setia datang ke, baik Nipah maupun Mall Ratu Indah, merasakan, diferensiasi atau perbedaan atau pengalaman yang, menyenangkan pada saat mengunjungi mall kami. Baik, terima Terima kasih kasih. banyak Bu Mila atas waktunya bersama dengan kami. Sama-sama. Ya, sahabat Almargas, demikianlah, talk show kami untuk Tokoh Ramadan yang kebetulan hari ini saya berkesempatan dengan Ibu Rasmila Sari Swaib ya, di mana juga dari salah satu
manajemen, pihak mall. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Ibu Mila dengan topik yang berbeda. Saya Ruby Sudikyo pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.